Ibu, puji Tuhan, kita ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ini persekutuan perdana di tahun ini, maksudnya di awal persekutuan kita. Jadi memang kita 2 kali seminggu persekutuan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Baik ya. Izinkan kami masih fresh suasana tahun baru ya. Izinkan kami mewakili pengurus mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Amin. Kita percaya di tahun baru ini masih banyak yang harus kita kerjakan dan lakukan. Doa kami, doa kita bersama, kita tuntaskan destiny untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Baik. 1 Petrus 1:18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup semuanya karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta. Ini hidupku, mimpi jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, mimpi jalanku. Katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapak Ibu, mungkin ada target kita, resolusi kita di tahun ini mungkin belum terjadi di tahun lalu, dan kadang membuat kita menjalani kehidupan kita merasa kita sendiri. Tetapi percayalah, Tuhan selalu bersama kita, asalkan kita membawa semuanya itu ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Ku hidup karena anugerah-Mu. Katakan, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, mimpi jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau
siapkan hati kita. Bersyukur hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pastor Billy Lantang. Baik. 1 Tawari 2:1-13 berbunyi, aku dalam kesusahan yang amat besar. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena kasih setianya amat besar. Tetapi janganlah biarkan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Bapak Ibu, betul. Kalau dengan kekuatan saya, dengan kekuatan kita seringkali kita menjadi salah langkah. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan, pasti kita tidak salah arah. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami telah melihat bukti kasih-Mu. Baik, yang wanita saja dulu menyanyikan pujian ini. Silakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
berdoa, Tuhan terima kasih buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan, mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus punya pesan khusus bagi kami, teduhkan hati kami ya Tuhan. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy New Year semuanya. Saya baru tahu ternyata inilah pabriknya. Saya sering lewat dari atas kalau saya mau mendarat di Soekarno-Hatta. Saya ngeliat tuh cerobong-cerobong asap apaan ya gitu. Saya baru tahu ternyata bagian dari pabrik. Ini di sini berarti buat tepung ya, betul ya? Itu produk utamanya ya. Oke. Terima kasih sudah membuat tepung bagi Indonesia. Dan pasti tepungnya enak-enak. Saya ya dilarang sama dokter setelah saya sakit, nggak boleh terlalu banyak makan tepung. Saya ini pemakan roti soalnya. Saya dan keluarga saya ini suka makan roti, jadi saya harus jaga-jaga jangan terlalu banyak roti katanya gitu. Tapi ya gitulah, kalau lihat roti kayak Superman lihat Krypton gitu ya, lemas langsung. Oke, di sebuah tempat pekerjaan seperti begini, saya paling suka sebenarnya, salah satu bagian pelayanan saya yang paling suka adalah pergi ke marketplace. Karena khotbah-khotbah seperti begini saya nggak bisa khotbah di hari Minggu. Ini harus dihotbahkan di tempat seperti ini, karena gak relevan hari Minggu, ntar banyak yang bingung lagi. Karena ada pesan khusus bagi Tuhan, bagi semua kita yang ada di marketplace, dan saya cuma mau kasih tahu aja bahwa banyak sekali jiwa-jiwa yang diselamatkan dari marketplace akhir-akhir ini. Diawali dari mungkin berapa puluh tahun yang lalu, ketika teman-teman kita yang Muslim sedang Jumatan, orang-orang Kristen minta izin kepada majikannya untuk juga ibadah di hari Jumat. Itu dimulai dari bahkan setelah tahun 80-an juga sudah ada di hari Jumat. Dengan berjalannya waktu, banyak kantor-kantor kehabisan pembicara, karena semua kantor punya ibadah, pembicaranya nggak cukup. Hari ini dari hari Senin sampai hari Sabtu ada ibadah di kantor-kantor. Banyaknya luar biasa. Saya kalau nggak atur-atur waktu juga saya bahkan harus kasih jadwal sama teman-teman karena banyak sekali ibadah. Dan bahkan kalau saya bisa bilang, kalau jalan ke daerah Tamrin Sudirman, hampir semua gedung itu pasti ada ibadah di situ. Baik itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, baik itu jam yang pagi, siang, bahkan sore. Ada yang baru pulang kantor karena mereka udah sepakat, mereka nggak pulang dulu, mereka sekalian makan di kantor, mereka ibadah. Itu ada jam 4, ada jam 5 sore gitu ya. Bahkan ada yang hari Sabtu. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Di tahun 2019 sebelum COVID, saya kedatangan 9 orang. Dan saya dikenalin sama mereka. 9 orang ini adalah orang-orang yang bekas non-Kristen. Mereka terima Yesus, semuanya 9-9-nya dari persekutuan doa di kantor-kantor. Dahsyat ya. Dan ketika ditanya, kenapa kamu percaya sama Yesus? Mereka punya kisah masing-masing yang sangat indah. Ada yang bilang begini, diawali Kak, waktu saya lagi ngobrol sama teman saya yang orang Kristen ketika ayah saya lagi sakit katanya gitu. Terus saya datengin teman saya bilang gini, saya udah desperate, dokter udah angkat tangan. Saya dengar katanya Tuhannya orang Kristen bisa menyembuhkan, tolong dong doakan papa saya. Dia ngomong gitu awal. Terus teman yang Kristen ini bilang, oke, yuk kita sepakat yuk, saya doain kamu ya setiap minggu gitu. Didoain, terus kemudian dibawa juga di dalam doa seperti ini, di dalam persekutuan doa kantor. Dan dalam beberapa bulan yang tadinya bapaknya divonis mati, bapaknya sembuh total. Satu keluarga terima Yesus. Dimulai dari situ, hal sederhana. Jadi bukan orang Kristen secara vulgar ngasih tau, enggak, didatengin bahkan. Yang lainnya ada yang datang bilang begini, kenapa ya kita satu departemen, kita punya deadline yang sama, kita punya target yang sama, kenapa saya stres kamu enggak? Terus yang anak Tuhan bilang gini, iya karena saya berdoa setiap hari dan yang saya alami adalah damai yang melebihi akal budi. Apaan tuh katanya gitu. Dia mulai tanya, terus dijelasin, damai yang melebihi akal budi itu nggak bisa kalau lo rasain pas lagi senang-senang aja. Itu betul-betul bisa gue rasakan ketika gue dalam tekanan katanya gitu. Dan itu hanya bisa diberikan sama kerajaan sorga. Ngobrol, diskusi, minta didoain dalam kira-kira jangka waktu 3 bulan terima Yesus. Ini banyak terjadi di mana-mana. Jadi saya cuma mau memberikan kekuatan aja kepada kita. Saya juga terlibat dalam sebuah yayasan yang didirikan sama keluarga saya. Kita juga bantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah sangat banyak.
Dan kita dapat laporan setelah COVID, selagi COVID dan setelah COVID, banyak sekali orang yang terima Yesus karena mendengar khotbah-khotbah yang diupload ke sosial media. Karena banyak gedung gereja tutup waktu saat itu kan. Dan itu berkelanjutan sampai hari ini. Oke, kita buka dulu Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima. Saya hanya mau memberikan kekuatan kepada kita dan pengertian kenapa kita ada di tempat ini hari ini. Nggak kebetulan, kita ada di marketplace, ada di tempat pekerjaan, itu tempat yang sangat sakral. Jangan pernah berpikir bahwa hari kudus saya adalah hari Minggu, ya. Itu pengertian yang sangat salah. Hari Minggu adalah salah satu dari hari kudus. Setiap hari dikuduskan sama Tuhan. Setiap hari itu hari kudus, maksudnya gitu, ya. Kejadian pasal yang kedua ayat 5 mengatakan begini. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Belum ada semak berarti belum ada sesuatu yang berantakan, yang perlu diperbaiki. Belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di padang, belum ada sesuatu yang sudah ada dan perlu di-maintain. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Kenapa belum ada hujan? Karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Pertama kali, catat ini baik-baik, pertama kali ketika manusia diciptakan, dan saya bisa kasih tahu sama kita semuanya, saya punya eksposisi buku Kejadian sebenarnya, khususnya bagian kreasi. Itu adalah rancangan awalnya Tuhan kepada hidup manusia. Identitas manusia ditulis di situ, kemudian persediaan Tuhan ditulis di situ, kemudian pernikahan ditulis di situ. Semua fungsi manusia ditulis di Kejadian pertama, kedua, dan kemudian ada beberapa yang masuk ke dalam kitab-kitab Kejadian yang selanjutnya. Itu adalah proses kreasi yang sangat indah sebenarnya. Nah, pertama kali manusia diciptakan, catat ini baik-baik, manusia tidak pernah diberikan organisasi gereja. Gak ada organisasi gereja. Bahkan agama Kristen itu diciptakan sama manusia. Makanya selalu Yesus bilang begini, ikut aku, follow me. Ikut aku itu adalah pengertian menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu adalah kata cibiran. Orang Kristen itu adalah kata ejekan yang diberikan kepada orang, yang dikatakan kepada orang-orang yang mencibir atau mengejek orang-orang yang pengikut Kristus di Antiokhia pada awalnya. Murid-murid Yesus yang percaya dan menginjil ke seluruh dunia pada saat itu tentang kebangkitan Yesus. Nggak ada Alkitab Perjanjian Baru. Mereka nginjil dan pertumbuhan gereja mula-mula begitu luar biasa gara-gara cerita yang mereka kasih tahu. Mereka bilang gini, lo tahu nggak? Ini misalnya kayak gini, lo tahu nggak? Yesus yang gue sembah hari ini adalah Yesus yang di depan mata gue bangkit dari kematian. Lo nggak percaya? Tanya sama teman gue yang sini. Dia tanya lagi sama temannya, sama murid-murid yang menyaksikan ke kondisi saat itu. Mereka bertumbuh dalam jumlah ribuan pada awalnya. Murid-murid Yesus menggegerkan dunia dengan Injil pada saat itu. Nah, ketika itu terjadi, orang-orang yang ada di Antiokhia ngejek mereka. Sekte loh gitu. Dibilang sekte Nazaren, dari Nazaret. Karena mereka dibilang adalah orang-orang yang radikal pengikut Kristus. Itu awalnya begitu. Nah, mereka buktikan kepada dunia, lo ngejek gue orang Kristen, gue buktiin sama lo arti kekristenan yang sebenarnya. Itu keluar kata-kata itu karena kalimat ejekan sebenarnya. Nah, akhirnya mereka melakukan semua hal-hal yang sangat indah pada awal. Dan memang tidak bisa dipungkiri, karena udah terlalu banyak, perlu organisasi untuk merapihkan mereka. Itu sebabnya Tuhan yang suruh kok, Tuhan yang kasih tahu sama Paulus, kamu harus buat bendahara, kamu harus buat sebuah struktur gitu ya, untuk mengatur jemaat yang dispersed, yang ada di mana-mana. Apalagi kalau nanti ada Timotius misalnya, ya seorang hamba Tuhan misalnya gue kirim ke sana, dia bilang ketika gue kirim lo kasih dia lodging ya, kasih dia tempat tinggal ya, lo bayarin ya ongkosnya gitu-gitu dan lain sebagainya. Itu udah ada di awal. Jadi ketika timbul pertama itu timbul secara organisme, nggak ada organisasinya, secara organisme. Mereka bertumbuh secara luar biasa. Nah, untuk mengatur mereka timbullah organisasi. Dengan berjalannya waktu timbullah akhirnya agama Kristen yang diciptakan sama manusia untuk mengatur kepercayaan ini. Jangan terjebak di dalam agama Kristen. Karena agama Kristen bukan sesuatu yang membebaskan hidup. Agama Kristen itu harus dihormati, bukan dikultuskan. Hormati agama Kristen, hormati tata ibadah yang berbeda-beda. Saya 26 tahun, masuk ke tahun 27 hari ini, tahun ini. Mondar-mandir keluar masuk gereja. Saya nggak mengembalakan gereja, saya bukan panggilan saya. Saya bergerak di yayasan saya. Jadi saya udah melihat ribuan tata ibadah yang ada di mana-mana. Saya kagum, saya hormati tata ibadah, tapi nggak pernah saya kultuskan. Karena bukan itu.
Semua punya tata cara masing-masing dan indah-indah kok. Ada yang saya bahkan menghormati gereja yang nggak boleh berisik katanya mereka gitu ya. Jadi nggak ada drumnya misalnya, atau enggak mereka kalau misalnya ada pembicara membuat pernyataan lucu, mereka nggak boleh ketawa. It's okay. Itu bahkan ada yang mic-nya nancap di sini, jadi saya nggak bisa jalan-jalan kalau khotbah di situ. Ada yang sebelum firman Tuhan berlutut semuanya, macam-macam tata ibadahnya. Dan itu semuanya dilakukan untuk membuat kerapihan di dalamnya. Nah, dengan berjalannya waktu timbullah gesekan-gesekan, akhirnya timbullah ribuan sinode, ribuan denominasi. Karena gesekan, karena nggak setuju sama doktrin ini, dan lain sebagainya. Itu sebabnya hormati. Jangan dikultuskan, bahkan jangan kultuskan hamba Tuhan. Kejar isi hati Yesus. Karena beda sekali orang yang agama Kristen sama orang Kristen, beda. Orang agama Kristen banyak. Orang Kristen yang sejati nggak sebanyak orang yang beragama Kristen. Orang agama Kristen banyak. Saya tinggal di Amerika 13 tahun, orang agama Kristen banyak. Itu agama mereka kok di awal. Sekarang yang namanya bisa kelihatan yang orang pengikut Kristus siapa gitu, yang betul-betul mengerti isi hati Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita patut mengerti bahwa kekristenan adalah sebuah hubungan yang sangat indah dengan Yesus. Hubungan yang sangat memerdekakan kehidupan kita. Kalau kita ngerti itu, kita kejar isi hati Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sejati yang luar biasa. Akhirnya kita bisa mengerti perbedaan ini. Orang agama Kristen, karena semua agama mencari sosok ilah yang ada di atasnya. Semua agama begitu. Mereka akan kejar jawaban doa. Udah pasti begitu. Orang Kristen yang ngerti isi hati Tuhan, makin bertumbuh di dalam kasih karunia, dia akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda toh? Beda, kebalik-balik semuanya. Orang apalagi kalau udah terjebak di dalam agamawi, terbalik-balik. Akhirnya di gereja orang ngomong begini, lu pelayanan dong biar lu diberkati. Kalau sampai ada orang ngomong begitu sama Anda, tengking dalam nama Yesus. Harusnya apa? Pelayanan dong. Lu harus sadar bahwa apa? Yesus telah mengasihi, telah mati bagi hidupmu. Kita belajar terima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Bukan melakukan sesuatu supaya Tuhan lakukan sesuatu kepada kita. Bukan itu. Kebalik-balik akhirnya semuanya. Karena terjebak di dalam ranah agama. Agama selalu menyiapkan hati untuk datang dan mencari Tuhan. Yesus yang cari kita kok dari awal. Makanya format ketaatan yang gak pernah dibahas adalah belajar terima. Karena terjebak di dalam ranah agama. Kebalik-balik akhirnya semuanya. Ketika kita mengerti isi hati Tuhan, kita yang sudah terima kebaikan Tuhan, dengan sendirinya kita akan memberikan kebaikan kepada kehidupan kita dan kepada orang lain akhirnya. Nah, kembali ke sini. Kalau kita mengerti ini, sejak awal Tuhan menciptakan bumi, langit dan bumi. Kejadian 1:26 dikatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk menguasai dan mengelola bumi yang dia injak. Ini. Pada awalnya manusia diciptakan nggak dikasih sorga, dikasih bumi untuk dikelola. Waktu awalnya manusia diciptakan, manusia dikasih marketplace untuk dikelola. Terbukti di Kejadian 2:5. Belum ada semak, belum ada tumbuhan, belum ada hujan karena belum ada pengelolanya. Pengelolanya belum ada gitu. Jadi dengan pengertian ini, jangan pernah menyebut hari Minggu itu hari kudus, hari Senin sampai hari Jumat itu hari kerja. Bukan. Setiap hari adalah hari kudus. Setiap hari. Di hari Minggu saya commune, saya komunal dengan orang-orang seiman. Saya saling menguatkan di situ. Setelah doa berkat disampaikan, saya keluar dari gedung gereja. Saya sadar bahwa saya adalah gerejanya. Di perjanjian lama, yang sakral adalah gedungnya, bait Allahnya. Sekarang Yesus bilang apa? Ada yang melebihi bait Allah, Matius 12. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kita sadar bahwa karena saya gerejanya, semua tempat yang saya injak dengan kaki saya berubah jadi tempat ibadah. Beda langsung pengertiannya. Jadi ketika saya masuk ke dalam rumah saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Saya memberikan kebaikan, saya mengasihi orang tua, saya mengasihi anak saya, istri, suami saya. Itu ibadah yang luar biasa. Di gereja ibadahnya seperti begini. Keluar dari gereja ibadahnya sesuai dengan tempat yang kita kunjungi. Itu ibadah. Masuk ke dalam mall, dibukain pintu mas satpam, ayo. Banyak banget gereja yang ada di dalam mall. Salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada saya adalah saya suka observe orang. Bukan menghakimi ya. Saya suka aja observe perilaku orang lah. Dan saya suka dapat sesuatu yang istri saya bilang gini, kok kamu bisa perhatiin sih, saya nggak dapat. Dia bilang, iyalah itu nggak tahulah dari mana.
Saya karena sering masuk ke dalam gereja-gereja juga yang ada di mall, saya sedih banget ketika mereka masuk ke dalam tempat gereja ya, gedung gerejanya nih ya, ruangan gerejanya. Oh, di pintu shalom sama greetersnya. Ketika pintu mall dibuka sama siapa? Satpam lah. Disapa nggak? Harusnya kita ngapain? Dibukain pintu loh kita. Lihat mukanya bilang gini, makasih ya mas. Sesederhana itu. Keluar dari toilet. Saya juga lucu juga ya, orang keluar dari toilet dibilang terima kasih mau petugas toilet. Makasih pak gitu. Kita baru ngotorin toilet. Makasih pak. Berapa banyak di antara kita yang stop dan bilang makasih mas? Itu ibadah. Karena kita nggak anggap mereka kelompok marginal. Gue nggak peduli, lo nggak ada urusannya sama gue. Kalau gue masuk gereja itu gue harus sopan sama dia. Nggak gitu kali. Kita jadi jagoan kandang akhirnya. Makanya orang-orang yang ada di dalam gereja, maaf ya, saya udah terlalu banyak lihat ini. Banyak yang munafik, bukan di sini. Banyak yang hari Minggu karena dia pikir ini hari kudus. Makanya seorang ibu diakones gereja yang satu hari bilang sama saya untuk pakai mobilnya dia diantar pulang. Masuk ke dalam mobilnya, nggak berapa menit kemudian saya berdua sama supirnya. Supirnya bilang gini sama saya, Pak minta kerjaan dong pak gitu. Saya kaget, mobilnya bagus, pasti kan gajinya bagus. Kenapa mas? Nangis tiba-tiba. Saya nggak tahan pak kerja di sini. Kenapa nggak tahan? Saya tiap hari dianjing-anjingin pak. Hah? Dianjing-anjingin? Sama siapa? Sama ibu yang tadi ngawur aja, saya bilang gitu. Itu ibu baik banget mas. Dan saat itu waktu saya ngomong sama dia, saya ingat banget, saya udah kenal ibu itu 6 tahun. Pak, tiap hari saya dianjing-anjingin pak. Maksudnya mas, kalau saya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing pak. Bapak kalau nggak percaya tanya sama mbak-mbak pembantu di rumah, dia anjing-anjingin pak, sampai anjing di rumah juga takut sama ibu. Terus saya tanya sama dia, ibu yang mana? Saya mau pastiin lagi, yang tadi pak. Terus saya bilang, itu ibu baik banget mas. Tahu nggak dia bilang apa? Kalau hari Minggu baik pak, kalau hari Senin sampai Sabtu pak nggak karu-karuan pak. Sedih, saya terganggu tuh hati saya. Karena banyak orang munafik akhirnya masuk ke dalam gedung gereja, dia pikir ini hari kudus. Keluar dari situ ibadah selesai, doa berkat disampaikan, selesai ibadah saya. Gue terserah mau ngapain. Nggak gitu. Apalagi masuk ke dalam tempat pekerjaan. Ketika kita buka tempat pekerjaan kita nggak akan curi waktu. Kita akan memberikan yang terbaik walaupun kita merasa tidak diperlakukan dengan baik. Saya nggak peduli, saya kerja buat kerajaan surga kok. Karena saya diutus sama kerajaan surga, saya ada di tempat pekerjaan saya, dimanapun saya berada, ini musim saya ada di situ, berarti Tuhan punya maksud buat saya. Saya masih dikasih nafas tadi pagi, berarti masih ada orang yang butuh saya. Saya tanggung jawab sama kerajaan surga karena saya di-deployed, bukan di-employed loh. Beda loh. Saya diutus, deployed, not employed, bukan dipekerjakan sama kerajaan surga, diutus. Itu prinsip kerajaan. Jadi ketika kita ngerti itu, kita juga paham bahwa duta besar dikirim ke semua negara. Dia ditanggung sama negara yang mengirimnya toh. Bahkan kalau dia mau bawa keluarganya ditanggung sama negara yang kirim. Makanya Yesus bilang begini di Matius 6 ayat 31, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan surga. Itu sebabnya kalau kita ngerti ini dengan baik dan benar, kita masuk ke tempat pekerjaan, kita nggak akan kejar gaji. Kita kejar kenapa Tuhan mau saya ada di tempat ini pada musim ini. Karena kebutuhan saya ditanggung sama kerajaan surga. Sumber dari semua kebutuhan saya adalah kerajaan surga. Jadi orang Kristen nggak bisa kehilangan akhirnya. Karena dia melekat kepada raja atas segala raja. Oke, istilah manusia, kehilangan. Oke, itu ekspresi manusia. Secara de facto-nya nggak bisa kehilangan. Karena kita semua dititipin kok sama Tuhan. Bahkan ketika ada orang yang kita kasih dipanggil pulang sama Tuhan, satu hari kalau kita akan ketemu sama mereka lagi, itu di Tesalonika dikatakan jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Ada satu orang bilang gini sama saya waktu lagi zaman Covid, saya kehilangan pekerjaan pak, banyak orang yang di-layoff. Saya bilang gini, jangan takut, itu cuma sumur yang ditutup, itu pipa yang ditutup, sumber nggak pernah tutup, sumbernya adalah Tuhan. Tuhan akan bukain pipa-pipa yang lain. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Itu sumbernya. Engkau melekat kepada dia, bukan kepada pipanya. Harusnya hari Senin, kalau kita ngerti itu, kita akan bilang gini, I love Monday. Betul? Ada istilah I don't like Monday toh. Kenapa? Karena orang ngejar gaji, rutinitas kerjanya. Udah kayak robot aja tiap hari, aduh kerja lagi. Nggak gitu, kita sedang mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya ditempatkan sama Tuhan. Harusnya kan gitu. Dan semua kita punya kehebatan masing-masing. Semua kita punya zona kekuatan masing-masing.
Makanya Nehemia satu hari, karena ada urapan Tuhan, nggak usah ada yang nyuruh, nggak usah ada yang ngajarin, tiba-tiba satu hari dia bilang begini sama Raja Artasasta. Dia juru minum, pekerjaannya apa? F&B. Juru minum raja, dia ekspatriat, dia orang Yahudi kerja di Persia, gaji gede banget. Juru minum berarti tinggal di dalam circle-nya raja. Berarti kalau raja meeting, kalau lagi ada apa-apa pembicaraan penting tuh dia ada di situ. Bayarannya gede banget. F&B, orang kepercayaan, ekspatriat. Siapa yang ngiri? Pasti banyak yang ngiri sama dia. Satu hari dia datang kepada raja bilang begini, "Bos, aku resign ya bos." "Kenapa?" Pasti sedih dong rajanya. "Tembok di kampung halamanku sudah ratusan tahun terbengkalai, gak dibangun-bangun. Aku harus pulang. Aku harus dirikan tembok di sana." Raja kasih izin sama dia. Bayangin ya, dari F&B alih profesi ke teknik sipil. Ternyata itu adalah panggilan hidupnya dia. Dia pulang kampung, dia bangun tembok Yerusalem gak sampai 3 bulan. Dan dia temukan zona kekuatannya ketika sedang membangun. Dia ada 3 tim, ada satu istirahat, satu membangun, satu menjaga. Karena tembok itu karena hancur, bertahun-tahun tuh orang looting, setengah orang tuh masuk keluar masuk menjarah Yerusalem. Musuh-musuhnya tuh nganggap enteng banget. Jadi waktu kelihatan temboknya mulai dibangun, musuh-musuh mengancam dong, nih sebelum temboknya selesai kita hajar lagi nih kota yuk, kita jarah lagi yuk. Makanya ada yang jaga. Dan pembangunannya lancar sekali, nggak sampai 3 bulan selesai. Dan apa yang terjadi? Nehemia diangkat jadi bupati di sana, di endorse sama Raja Artasasta, dikasih surat waktu dia mau pergi. Seseorang yang menemukan zona kekuatannya. Semua kita punya zona kekuatan. Semua kita punya panggilan yang hebat. Makanya semua kita punya kepribadian beda-beda, punya kreativitas beda-beda, punya pribadi yang beda-beda. Coba dites DISC, pasti beda-beda. Ada yang dominan, ada yang intim, ada yang stabil, ada yang cermat. Ada yang 2 kuatnya. Orang yang intim, kehebatannya beda dengan orang yang stabil cermat. Orang intim seperti istri saya, temannya banyak. Karena kemana-mana diajak iya aja. Kelemahannya apa? Orang dia tidak good time management. Semua punya kelemahan juga. Itu sebabnya harus diperbaiki kan. Saya stabil cermat. Kehebatannya apa? Oh, suka analis, suka belajar, selalu tepat waktu misalnya. Tetapi kekurangannya apa? Nggak fleksibel. Waktu pertama kali nikah banyak ributnya lah. Saya nggak fleksibel, dia fleksibel. Dia intim, saya nggak keluar dari rumah tiba-tiba gini, "Balik lagi dong sayang." "Kenapa?" "HP ketinggalan." Balik ke rumah dia nggak keluar dari rumah. Kenapa? HP-nya di silent, dia juga bingung nyari di mana. Di telepon-telepon juga nggak nyaut, bingung kan? Nah, akhirnya saling belajar. Oh iya, kamu begitu, harusnya saling belajar. Saya juga harus saling belajar. Kamu juga. Terus dia bilang sama saya, "Kamu tuh orangnya kaku banget sih. Fleksibel dikit. Kenapa sih kalau udah buat rencana itu terus dibelokin gitu loh? Kan nggak apa-apa harusnya gitu." Jadi saling belajar lah. Ya. Nah, semua kita tuh punya kehebatan, punya zona kekuatan masing-masing. Ya. Itu sebabnya satu juga saya mau berikan kepada kita semuanya untuk kita belajar. Perhatikan kalimat ini. 1 Yohanes ayatnya yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-27. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. "Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Tuhan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia." Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang tanya gini sama saya, "Gimana sih Pak cara tahu panggilan hidup saya?" Ya nggak bisa tanya sama orang lain lah. Panggilan hidupnya kita ya hanya kita sama Tuhan yang tahu kan. Nah, berarti Alkitab sudah jelas mengatakan begini, kalau engkau tetap tinggal di dalamnya, engkau tetap taat di dalam kebenaran firman Tuhan, lambat laun engkau akan mengenal siapa dirimu. Itu maksudnya. Semua pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, anointing of God, itu semuanya beda-beda. Semuanya punya zona kehebatan masing-masing. Semua kita mau tahu gairah panggilan hidup kita dan kehebatan kita, karena kita punya kehebatan masing-masing. Makin mengerti itu akan terjadi ketika kita makin melakukan firman Tuhan tiap hari. Kita ini ya sebenarnya ya nggak kenal diri kita sendiri. Tetapi ketika kita makin mengenal siapa pencipta kita akan paham diri kita sendiri. Banyak orang nggak paham sama dirinya sendiri. Saya ini apa ya orangnya? Identitas saya itu apa ya? Dan bahkan seringkali kita termakan sama apa yang orang katakan kepada kita. Ingat, siapapun yang pernah melukai hatimu dengan perkataannya, itu hanya opini mereka.
Identitas kita yang sebenarnya adalah segambar dan serupa seperti Tuhan. Identitas yang kita sebenarnya adalah kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Katakan itu kepada dirimu setiap hari. Ampuni orang yang pernah mengatakan kata-kata yang seperti itu kepada dirimu. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Itu hanya opini mereka. Mungkin mereka juga lagi emosi. Mungkin juga mereka sedang punya sampah juga dari masa lalu mereka. Papa saya digebukin sama papanya. Papa saya ini orang Manado, opanya, jadi opa saya ini tentara Kenil di sana. Papa saya disiksa kalau lagi digebukin. Diikat di pohon, digerayangin semut merah dan lain sebagainya. Sebelum dia nikah sama mama saya, dia lepaskan pengampunan buat papanya. Dia pastikan dia nggak bawa sampah dari masa lalu. Jadi waktu dia cerita sama saya bingung. Pak, seumur hidup saya melihat sosok yang ketawa-ketawa, mengasihi, sangat penuh dengan kasih. Saya nggak pernah lihat sosok bapak yang gebukin anaknya dan gebukin istrinya. Karena biasanya ketika itu dilakukan sama masa lalunya, itu akan terbawa ke dalam masa depannya. Biasa kan begitu. Saya bilang, kok papa nggak kayak gitu, Pak? Ini setelah saya duduk di bangku SMA, dia bilang gini, papa pastikan waktu di tahun 66 papa menikah sama mamamu, aku lepaskan pengampunan buat papaku. Makanya waktu dia pergi dipanggil pulang 15 tahun yang lalu, sampai hari ini saya kangen sama dia. Dia sosok papa yang sangat indah bagi kami semuanya. Jadi apapun masa lalu kita, pastikan jangan bawa excess baggage, jangan bawa sampah masa lalu. Identitas kita begitu indah di hadapan Tuhan. Jangan biarkan orang rusak identitas kita dengan perkataan mereka. Jangan percaya sama kebohongan iblis. Kita sangat indah di mata Tuhan. Pengurapan kita sungguh-sungguh indah. Ya. 1 Korintus, saya berikan ayat terakhir ini di 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20. Kenapa saya suka sekali dengan ayat ini? Saya dapat ayat ini 25 tahun yang lalu dari Tuhan. Ketika saya kebingungan, ketika anak saya pertama saya lahir. Jadi ketika Raina lahir, saya dikaruniai Tuhan, anak yang pertama ini seorang wanita. Dan saya kebingungan, Tuhan bagaimana besarin dia. Terus Tuhan bilang begini sama saya, coba kamu baca 1 Korintus 9 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya akhirnya sangat mengerti dan saya mengamenkan ayat ini. Dikatakan begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Wow, ini ayat dalamnya luar biasa dan artinya sangat indah dan sederhana sebenarnya artinya. Paulus lagi ngomong gini, saya belajar untuk menjadi seperti dia, seperti orang yang ada di sekitarnya, seperti orang yang dikirim Tuhan ada dalam hidupnya. Saya mau belajar jadi hamba bagi hidupnya. Hamba itu adalah sikap hati. Rajani itu adalah perilaku. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Kalau dibalik, hatinya rajani, luarnya hamba, itu adalah munafik. Di luar gini-gini, oh iya gak apa-apa, pas balik badan, dasar botak lu nyebelin. Jangan, itu hatinya sombong, jangan. Harus bener-bener hatinya hamba, perilaku rajani. Jadi perilaku harus profesional, ya, harus profesional. Dimanapun kita berada, apalagi tempat pekerjaan, berikan yang terbaik. Karena kita kerja buat kerajaan surga, ya, itu yang terutama. Nah, ketika kita ngerti ini, berarti semua orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita ada maksud Tuhan. Jadi kalau ada yang nyebelin dalam hidup ini, jangan didoain mati. Kemarin pas COVID ada teman saya ngomong gini, gua seneng banget Bill, teman yang nyebelin tuh udah masuk ICU katanya gitu. Terus dia bilang lagi sama saya, lo tau nggak? Gue seneng banget tau nggak Bill, pas dia udah pakai ventilator, bentar lagi metong tuh orang tuh. Gue sumpahin mati. Ya lo tau nggak apa yang terjadi? Dia sembuh Bill. Hah, dia sembuh? Iya, dia sembuh, dia keluar rumah sakit. Sekarang dia makin gemuk, makin nyebelin katanya gitu. Kenapa ya Tuhan panggil orang-orang yang baik, sementara orang-orang nyebelin umurnya panjang? Dia bilang gitu. Saya bilang gini, kalau nggak ada mereka, kita nggak punya kesempatan untuk mengasihi, betul nggak? Makanya Tuhan biarin itu terjadi, supaya kita punya kesempatan untuk mengasihi, karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. 1 Korintus 13 ayat 4-7 dimulai dengan apa? Kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya. Itu semuanya keputusan loh Bapak Ibu, nggak ada yang perasaan. Lawan daripada kasih adalah perasaan. Sabar lawannya apa? Nggak sabar lah. Nggak sabar itu perasaan. Mau nggak sabar? Ngantri di Indomaret, nggak sabar. Itu timbul dengan sendirinya karena perasaan. Nah di situ ketika itu timbul, kita harus mengambil keputusan, di counter attack. Saya mengambil keputusan untuk sabar. Dilukai hatinya, saya mengambil keputusan untuk sabar. Karena kasih adalah keputusan. Love is a decision. Ya. Jadi Paulus dengan jelas mengatakan bahwa saya mau jadi hamba bagi semua orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya, pokoknya gitu. Terus dia bilang begini,
Tujuannya supaya aku bisa memenangkan jiwa mereka. Saya bisa influence mereka dengan firman Tuhan. Jadi prinsip yang diajarin adalah begini. Penyesuaian diri akan menghasilkan hubungan. Hubungan akan menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan akan menghasilkan level yang paling tinggi, pengaruh. Bagaimana saya bisa mempengaruhi anak-anak saya kalau saya tidak menyesuaikan diri saya kepada mereka? Makanya secara kita nggak sadar, ketika kita ngomong sama anak kecil, kita ngomongnya begini. Halo, namanya siapa? Gitu kan cara kita ngomong kan. Apakah kita jadi anak kecil? Enggak. Kita menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti itu artinya toleransi. Kalau menjadi anak kecil itu artinya kompromi. Kita menjadi seperti anak kecil, makanya kita ngomongnya begitu. Nah, bahasa itu nggak bisa saya pakai sama istri saya dong. Halo sayang, kamu dari mana? Kamu dari Bogasari, kasih tepung apa jadi aneh begitu? Nggak gitu, saya ngomong sama dia beda lagi, itu kan bahasa sama anak kecil kan. Nah, berarti kita nih harus minta hikmat untuk berbahasa kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu maksudnya Paulus. Makanya dia tekankan di ayat yang 20, dan ayat 20 itu keren banget. Dia bilang begini. Ayat 20 bilang begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Wow. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dengan kata lain dia lagi ngajarin, jangan hakimin orang. Kamu harus menjadi seperti mereka. Bukan berarti kamu kompromi, kamu toleransi sama mereka. Kamu belajar untuk menyesuaikan diri supaya timbul hubungan, timbul kepercayaan, dan kamu bisa pengaruhi hidup mereka. Ini yang saya lakukan. Setelah saya baca ini 25 tahun yang lalu, di umur yang ke-4 tahun, anak saya Raina, saya mulai ajarkan sebuah momen namanya dating time. Dating time itu berarti saya cuma pergi berdua sama dia. Saya pegang tangannya dia, saya bilang ini, let's go on a date, saya bilang gitu. Itu bahasa saya. Kita pergi berdua ke mall tiap minggu. Dan akhirnya saya harus belajar dunianya dia, dunia anak perempuan umur 4 tahun. Apa yang saya belajar? Powerpuff Girl. Saya masih ingat namanya Blossom, Buttercup, satu lagi apa? Hah? Bubble ya? Bener ya? Banyak yang fans juga ya sama Powerpuff Girl ya. Ada 3 kan ya. Terus saya belajar Princess Disney. Saya nonton sama dia. Saya belajar Barbie, itu paling parah tuh. Barbie paling jelimet. Barbie saya belajar untuk bisa ngobrol sama dia. Sampai satu hari dia bilang begini sama saya, Dedi kok hebat banget sih tahu semuanya. Iya dong. Gitu. Dalam hati saya, aduh berat banget, tapi karena nggak sesuai sama, ya saya juga nggak demen lah gitu-gituan kan. Dating time sama dia tiap minggu. Saya menuai hasilnya ketika dia berusia 13 tahun. Di momen pertama kali anak saya jatuh cinta sama seorang pria. Kita lagi di mobil berduaan malam-malam. Tiba-tiba dia bilang begini sama saya, Dad, when was the first time you fell in love? Kapan pertama kali Dedi jatuh cinta? Pas masih SD. Masih ingat gak ceweknya? Masih. Dedi kasih tahu sama dia, ya enggak lah, malu, saya SD juga. Terus saya dalam hati gini, duh anakku jatuh cinta nih. Terus hening di mobil, hening gitu lama. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Dad, aku punya perasaan kayak begitu sama kakak kelas aku harus bagaimana? Nangis saya. Anak 13 tahun kalau jatuh cinta, nggak mungkin orang tuanya tahu. Betul. Kalau perlu orang terakhir deh tahu. Saya orang pertama yang tahu. Di saat itu Roh Kudus bilang gini di hati saya, apa yang kamu tabur bertahun-tahun, kamu tuai malam hari ini. Kamu menjadi first love-nya dia. Kamu menjadi sosok bapaknya dia, pemberi identitas dalam hidupmu. Dan kamu akan lihat, dia akan terus terbuka sama hidupmu selama-lamanya. Dia tinggal jauh dari saya. Dia tinggal 90 kilo dari kebakaran yang ada di Los Angeles hari ini. Tadi kemarin dia telepon saya, dan aku dapat kerjaan di Texas. Jadi dia tadi kemarin terbang dari California ke Texas. Dan dia doain aku ya. Tiap hari dia telepon saya. Dia lagi suka sama seorang cowok. Saya nggak boleh kasih tahu ini, tapi ya udahlah, saya kasih tahu aja. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Direkam ya, udahlah. Sorry kak. Dia lagi jatuh cinta sama seseorang. Dia udah lama nggak pacaran. Dia cuma pacaran sekali.
Setiap kali siapapun yang disuka, saya yang tahu duluan. Kemarin dia bilang, Dad, I like this guy. Terus tau gak dia bilang apa? Setiap kali cowok deketin dia, interview pertamanya dia selalu gini, kamu cinta Tuhan gak? Kalau orang itu gak cinta Tuhan, seperti Dedi katanya dia, aku pasti udah gak mau. Jadi dia selalu lihat cowok dibanding-bandingin sama saya. Karena dari kecil saya membawa identitas dalam hidupnya dia. Sampai-sampai dia suka cowok juga yang botak. Tiap kali cowok yang dia suka, pasti ntar rambutnya kayak saya gitu. Dad ganteng tuh, Dad pas saya lihat, ya elah gak ada rambut. Karena waktu dia lahir, anak-anak saya lahir, saya udah begini. Jadi bagi dia, anak-anak orang tua laki-laki normal ya begini gitu. Jadi maaf aja, laki-laki yang ada rambutnya bagi anak saya nggak normal. Dia nggak akan tertarik deh. Nah waktu adiknya, ya Keaton ini sekarang tahun ini akan 18 tahun. Waktu adiknya saya juga lakukan hal yang sama, lebih gampang karena ini kan cowok ya. Saya main Lego, saya main Transformers, saya main gitu-gitu lah sama dia. Lebih gampang lah, main basket, saya suka basket, dia suka basket, saya suka musik, saya ajak dia ke konser, dia main drum dan lain. Sama lah, lucky boys gitu ya, gampang lah. Yang susah cuma nonton Oggy and the Cockroach sama-sama dia. Yang ketawa pasti tahu itu adalah film kartun yang isinya kecoa ngomong sama kecoa. Itu ngejelimet banget karena mereka ngomong nggak dalam bahasa Inggris atau Indonesia, bahasa kecoa. Jadi bahasa kecoa tuh bayangin ya, film kartun biasanya 20 menit ya. Itu dalam isi cuma begini, kocak. Kecoa ngomong sama kecoa gitu. Terus tiba-tiba saya dalam hati gini, kok kamu ketawa sih Dek? Dia bilang, emang kamu ngerti? Iya dikit, ini ngeri amat. Gimana kamu cara ngertinya? Iya lihat aja bahasa tubuhnya katanya gitu. Oke ya, 20 menit oke lah ya, bisa toleransi lah. Tiba-tiba dia ngomong ini, Dad, itu Oggy and the Cockroach ada filmnya di bioskop. Oh Tuhan, berarti kan 1,5 jam gue mesti dengerin gituan. Jadi saya duduklah di bioskop sampai ketiduran. Bayangin ya, itu film satu-satunya pertama dan terakhir yang nggak ada subtitle. Kan ngomongnya begitu, cuman kecoa ngomong sama kecoa doang gitu. Pusing. 3 tahun lalu hal yang serupa terjadi. Kita lagi di kamar bertiga, kakaknya udah pergi. Dia bilang sama saya, sama istri saya, Dedi, Mami, aku lagi suka sama seorang wanita, seorang cewek. Aku harus bagaimana? Mamanya cemburu, anak cowok satu-satunya. Dad, kalau kamu pergi sama cewek itu, Mami ikut boleh nggak? Posesif amat. Ngerti maksudnya ya? Apa yang Paulus ajarkan 25 tahun lalu waktu saya baca ini, saya bilang, wow, oke Tuhan. Lakukan itu kepada orang di sekitar. Minta hikmat sama Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Ujung-ujungnya kita bisa memenangkan banyak jiwa dengan perilaku kita. Nggak usah jejelin mereka sama Alkitab, sama kebenaran firman Tuhan kalau bukan waktunya. Kasih tunjuk sama mereka gaya hidup kita sama hidup mereka. Dengerin mereka, listen to them. Saya tutup sama kisah ini. Sekali lagi ya, penyesuaian diri, hubungan, kepercayaan, influence. Ada seorang wanita ditaksir sama seorang pria. Wanita ini suka makan bakso, prianya nggak suka makan bakso. Jadi apa yang terjadi adalah pria ini nemenin makan bakso, penyesuaian diri loh. Terus wanitanya bilang gini, kan kamu nggak suka makan bakso, ngapain kamu ikut-ikut ke sini? Nggak apa-apa, yang penting aku pesan teh botol, memandang dirimu udah cukup gitu ya, gombal banget lah pokoknya. Penyesuaian diri terjadi. Setelah 3 bulan timbul hubungan, karena istilah orang Jakarta ditembak gitu ya. Mau nggak jadi pacar aku? Maulah, kamu setia banget nemenin makan bakso. Jadi setelah penyesuaian diri timbul hubungan, pacaran lah mereka. Setelah udah jadi pacar, ditemenin terus makan bakso sampai 1,5 tahun. Timbul level berikutnya dong, percaya ini cowok setia banget sih nemenin makan bakso. Timbul sampai level yang paling tinggi, influence. Mau nggak nikah sama aku? Maulah, kalau kamu bisa nemenin bakso selama ini, pasti kamu laki-laki setia. Akhirnya singkat cerita mereka menikah. Waktu lagi resepsi, tamu-tamu dikasih makan bakso. Mereka punya anak-anak dikasih makan bakso. Itu adalah kisah saya dan istri saya. Dia suka makan bakso, saya nggak suka makan bakso. Cara dapetin dia, temenin makan bakso. Sederhana toh. Jadi itu yang Paulus ajarin. Kita ada di marketplace, tempat yang sangat sakral. Masuk ke tempat ini tempat ibadah. Berikan yang terbaik, karena kita diutus sama kerajaan surga. Dan ada orang-orang di sekitar kita, mungkin ada yang nyebelin juga, pasti ada yang nyebelin. Doakan mereka. Itu kesempatan kita bisa mempraktekkan kasih. Tunjukkan Yesus lewat hidup kita. Dan doa saya tempat ini terus menjadi pilar di mana ada kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dan banyak jiwa akhirnya bisa diselamatkan dan menghasilkan juga pastinya produk yang menguntungkan dan memberkati bangsa ini. Ya, doa saya semuanya sehat, semuanya ada di dalam sebuah tahun yang baru, tahun yang penuh dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan.
kesehatan sempurna ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi kemerdekaan dalam hidup kami. Kami ada di tempat yang sangat-sangat indah. Itu tempat di mana Tuhan tempatkan kami untuk bekerja, marketplace Tuhan. Nggak kebetulan kami ada di sini, nggak kebetulan kami bekerja bersama di tempat ini, nggak kebetulan kami kumpul hari ini. Kami percaya Tuhan punya maksud yang indah. Roh Kudus yang ada di dalam kami menjadi pengajar kami, menjadi mentor kami. Nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya indah, semuanya Tuhan sudah rangkaikan yang terbaik buat kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami bukan sekedar menjadi orang yang memeluk agama Kristen saja, tapi betul-betul orang yang menjadi orang Kristen, mengejar isi hati Tuhan. Betul-betul mengerti, mau tahu tentang kebenaran firman, baca Alkitab, berdoa, menjadi gaya hidup bukan keharusan lagi. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, aku berdoa di tahun yang baru ini, tempat ini diberkati karena ada doa yang dinaikkan. Tempat ini dimakmurkan Tuhan, karena ada anak Tuhan yang berdoa di tempat ini. Bahkan yang kerja di tempat ini, mereka yang ada hadir pada hari ini Tuhan, aku perkatakan berkat-Mu, perlindungan-Mu, bahkan kesehatan dalam hidup mereka. Mereka terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan seperti Alkitab katakan, mereka tidak akan tersesat karena mereka mengerti isi hati Tuhan. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Baik, kita sudah di akhir dari persekutuan kita kali ini. Tapi sebelumnya kita mau lihat pengumuman. Yang pertama, terima kasih sekali lagi atas pelayanan Pastor Billy. Kami sungguh diberkati Pak. Biar Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Dan juga kalau tidak salah ada podcast juga ya Pak ya. Usaha juga ya Pak ya. Berkati. Yang kedua, berhubung karena tanggal 28 itu pas libur ya. Jadi jadwal doa kita coba mundur, nanti kita akan infokan kembali. Terus yang terakhir, kita akan bersekutu kembali tanggal 31 Januari ya. Akan dilayani oleh Bapak Evangelis Suryanto dengan tema Culture and Yesus ya. Jadi kami tetap agak ini temanya oke juga ya. Oke, baik. Kami undang semua teman-teman untuk bisa bersekutu kembali. Baik. Saya jemput Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri. Nanti doa berkat dari hambanya. Kita angkat terlalu besar ya sekali, referennya saja. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Doa berkat disampaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah siang hari ini. Sebentar kami akan kembali ke dalam pekerjaan kami, aktivitas kami. Kami tahu bahwa ibadah kami berjalan terus. Kami mau memberikan yang terbaik hidup kami Tuhan. Kami mau berikan kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kami. Kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, Kau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sama Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan Tuhan senantiasa membuatnya berhasil. Ada perlindungan penyertaan daripada Tuhan, ada kesehatan di atas tubuh, jiwa, dan rohmu, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan utus hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, amin.